Monte. Saya adalah salah seorang mahasiswi jurusan psikologi semester 4 yang hari ini akan membahas sebuah kasus ditinjau dari sudut pandang psikologi. Mari kita lihat. Dalam video ini, saya akan membahas diagnosis gangguan bipolar melalui sebuah kisah nyata Marshanda. Marshanda adalah seorang artis Indonesia yang secara terbuka berbagi perjuangannya menghadapi gangguan ini. Kita juga akan menganalisis kasus ini dengan 4 pendekatan psikologi utama, yakni yang pertama adalah psikoanalisis, yang kedua adalah behavioristik, yang ketiga adalah kognitif, dan yang terakhir adalah humanistik. Kemudian video ini juga mencakup kekuatan dan kelemahan masing-masing dari pendekatan tersebut. Dalam video berjudul Fakta Tersembunyi di Balik Obat Psikiatri, Marshanda menceritakan bagaimana ia hidup dengan gangguan bipolar. Ia menggambarkan fase manik sebagai masa di mana ia merasa sangat kuat, tidak butuh tidur, dan penuh ide. Namun, ia juga mengalami fase depresi yang sangat berat, di mana ia merasa kosong dan tidak berharga. Ia juga membahas ketergantungannya terhadap obat-obatan psikiatri, serta bagaimana secara bertahap ia mencoba memahami dan berdamai dengan kondisinya. Dari sini, kita bisa menilai bagaimana masing-masing teori psikologi menjelaskan kondisi Marshanda. Menurut teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, gangguan mental dapat berasal dari konflik-konflik batin yang tidak disadari, terutama yang terbentuk sejak masa kanak-kanak. Dalam kasus Marshanda, ia dikenal publik sejak usia yang sangat muda, tumbuh di bawah sorotan media. Tekanan untuk tampil sempurna, menjaga citra, dan memenuhi ekspektasi tinggi dari orang tua maupun masyarakat bisa menjadi sumber stres psikologi yang dalam. Mungkin saja ada perasaan tertekan, ketakutan akan penolakan, atau kebutuhan akan penerimaan yang tidak penuh secara emosional. Semua ini berpotensi ditekan di alam bawah sadar, lalu muncul bentuk gejolak bipolar di masa dewasa. Kekuatan dari pendekatan ini adalah kemampuannya menggali lapisan terdalam dari jiwa manusia, termasuk motivasi tersembunyi dan konflik masa lalu yang sering luput dari kesadaran. Namun, kelemahannya adalah teori ini bersifat spekulatif dan sulit dibuktikan secara empiris. Validitas ilmiahnya dipertanyakan karena minimnya alat ukur yang objektif. Banyak yang ngerasa bingung karena saat mengkonsumsi obat-obatan untuk bipolar disorder untuk pertama kalinya, itu beberapa minggu, beberapa bulan pertama kerasanya linglung, kayak ngeblank, ngantuk seharian, overly numb, dan rasanya gak nyaman banget. Dan itu pun gue rasakan dulu saat awal-awal ketika baru pertama mengkonsumsi atau ketika gue harus menaikkan dosis, karena kan dosis obat bipolar itu nggak selalu harus sama terus selama kita treatment, tergantung kondisi kita. Kalau misalnya kita tiba-tiba lagi punya masalah berat dalam hidup, itu kan tentu saja menjadi stresor ekstra gitu buat kita yang sudah punya mental illness. Dengan stresor ekstra mungkin kita butuh more dosage atau dosis lebih atau apapun itu treatment dari ahli atau psikiater yang merawat kita. Nah, jadi banyak banget faktor yang membuat treatment bipolar itu bisa aja dosis kita nanti turun, nanti naik lagi, dan selalu akan berubah-ubah. Nah, so ketika ada beberapa dosis obat yang naik atau semua dosis obat kita lagi naik,
otomatis ya efek-efek tadi itu kerasa, seperti ngerasa kayak ngantuk sampai jam 3 sore, terus kayak mau ngomong kayak we feel like we are a different person. Tapi satu hal yang unknown for most people dan untold by most, mungkin banyak psikiater yang kasih tahu, tapi ada juga yang mungkin lupa menginformasikan atau belum menginformasikan bahwa setiap kali dosis obat itu bertambah atau untuk setiap pertama kalinya kita baru mengkonsumsi obat-obatan bipolar, ada yang namanya periode adaptasi. So when you feel linglung, ngeblank, ngehang, nggak bisa ngomong yang biasanya lebih banyak, lebih ceria, sekarang jadi lebih gini, ngantuk terus bawaannya, dan you feel like lo jadi orang yang punya sifat yang berbeda. Bahkan teman-teman lo mungkin merasa dia berbeda gitu, bisa kelihatan orang lain. Itu adalah proses adaptasi. Dan ini berbeda ya buat setiap orang. Kalau gue dulu saat gue lagi di masa paling kalau gue bisa bilang secara mental tuh gue sangat strong sampai gue bisa syuting sinetron pada tahun 2017 sampai 2019 every day. Ya antara 10 sampai 14 jam sehari, Senin sampai Sabtu, dan nothing can break me down, tapi I can still function, masih I can still feel, gue masih pokoknya totally great and awesome. Itu adalah ketika setelah gue melewati periode adaptasi karena obat-obatan gue setahun sebelumnya itu dinaikkan. Before setahun sebelumnya itu gue baru memutuskan untuk menurunkan dosis, tapi terlalu ekstrim dan dengan cara yang salah. Ini juga banyak orang nggak tahu cara yang salah untuk menurunkan atau men-stop obat-obatan bipolar, yaitu dengan cara yang cold turkey quitting, atau hari ini lagi minum banyak, besok langsung stop, dan seterusnya udah stop aja, langsung ke zero. Itu bahaya banget, bahkan bisa beresiko orang melakukan bunuh diri. So don't ever do that. Don't quit your drugs abruptly, your medications abruptly. So saat itu gue kan balik lagi ya kayak yang tadi, gue memutuskan untuk nurunin dosis, tapi langsung drastis dan gak konsul sama psikiater, jadi gak ada supervisi oleh ahli, itu salah. Lalu gue ngerasa unstable, depresi pada beberapa tahun itu, dan gue memutuskan untuk bilang ke dokter gue bahwa saya pengen stable lagi. Akhirnya ditambahlah dosis obat gue, dan pada saat itu gue butuh, buat gue ya, ini berbeda sekali lagi buat orang-orang, ada yang bisa 2 bulan, ada yang bisa 1 bulan, ada yang bisa mungkin 2 minggu udah adaptasi, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Gue waktu itu setahun adaptasi dari yang awal-awalnya linglung, mau ngomong tapi kayak kok kayak nggak mau ngomong ya gitu, terus kayak ada banyak confusion di kepala, even making a decision untuk kayak lagi duduk mau nonton, terus saya mau pipis nih ke kamar mandi, tapi kalau even making that decision sekecil itu aja tuh kayak mikirnya terlalu gimana ya, kayak confused gitu. Nah itulah salah satu side effects dari periode adaptasi. So just remember, it's different for everybody. Masa periode adaptasi itu durasinya berapa minggu, berapa bulan, atau bahkan berapa tahun. Tapi after that, it will all end, dan lo akan berhasil menjadi stabil, functioning very well at your optimum mental health, healthy mentally. Dan itu yang kita pengenkan. Jadi tinggal kita komunikasikan saja kepada psikiater kita ketika kita sedang merasa over depresi dan sudah nggak stabil, lalu kita mau stabil. Tinggal kita komunikasikan bahwa I need help, kalau memang obatnya harus ditambah, then it's okay, it's not a bad thing. Kalau memang sudah sampai tahap suicidal atau sampai tahap yang udah nggak bisa, bentar-bentar nangis, sering panic attack, maybe we do need meds. Dan jangan pernah merasa nilai diri kita tuh jadi lebih rendah kalau kita butuh obat untuk kesehatan mental kita biar lebih baik. We are so much more than just medication. Dan don't judge yourself kalau sudah mencoba taper off atau menurunkan dosis, walaupun dengan supervisi psikiater, tapi ujung-ujungnya tidak berhasil dan lo harus stay di sebuah dosis yang cukup tinggi yang lo pengennya tadinya lebih rendah. Jangan nganggep diri lo gagal. Dan gue pun ngomong ini juga ngomong ke diri gue sendiri, because that's what I went through. Gue mencoba ngabisin banget, tapi sekarang gue berada di posisi yang apapun nanti hasilnya, kalau memang gue masih harus tetap berada dalam dosis tertentu, gue nggak akan melabel minum obat buruk, nggak minum obat hebat, ya kan? So
it's not a bad thing. If we do need the meds, then lebih penting adalah kita bisa berfungsi, stabil, bersosialisasi, menjadi orang tua yang baik buat anak kita, menjadi anak yang baik buat orang tua kita, dan kepada masyarakat. Pendekatan behavioristik yang dipelopori oleh B.F. Skinner memandang perilaku manusia sebagai hasil dari proses pembelajaran melalui stimulus dan respon, khususnya melalui penguatan ataupun reinforcement. Dalam konteks Marsanda, perilaku impulsifnya di media sosial seperti membuat pernyataan kontroversial atau tampil secara emosional mendapatkan banyak perhatian dari publik. Likes, komentar, dan sorotan media bisa menjadi bentuk penguatan positif yang tanpa disadari mendorongnya mengulangi pola perilaku tersebut, terutama saat dalam fase manik. Sebaliknya, ketika ia berada dalam fase depresi dan menarik diri dari publik, minimnya dukungan sosial ataupun respon dari lingkungan bisa memperkuat perasaan hampa atau keterasingan. Dengan demikian, lingkungan sosial dan respon orang lain memainkan peran penting dalam memperkuat ataupun memperlemah. Kelebihan dari teori ini terletak pada sifatnya yang objektif dan bisa diuji secara ilmiah melalui pengamatan perilaku nyata. Ia membuatnya berguna dalam merancang terapi berbasis perilaku. Namun, kekurangannya adalah teori ini cenderung mengabaikan aspek internal seperti pikiran, emosi, atau motivasi batin yang kompleks. Pendekatan kognitif menekankan bahwa gangguan mental seringkali berasal dari cara berpikir yang keliru dan negatif, yang dikenal sebagai distorsi kognitif. Dalam video tersebut, Marsanda secara terbuka mengungkap bahwa ia pernah merasa dirinya tidak layak dicintai, merasa gagal sebagai manusia, dan kehilangan harapan. Pikiran-pikiran otomatis seperti itu menciptakan lingkaran setan yang memperburuk kondisi emosionalnya, terutama saat ia sedang mengalami fase depresi. Terapi kognitif seperti Cognitive Behavioral Therapy ataupun CBT bertujuan membantu individu mengenali dan menantang pikiran-pikiran negatif tersebut, lalu menggantinya dengan cara pandang yang lebih realistis dan sehat. Misalnya, membantu Marsanda menyadari bahwa satu kesalahan tidak menjadikan dirinya gagal total, atau bahwa ia tetap berharga meski sedang berada di fase tidak produktif. Kekuatan teori ini terletak pada aplikasinya yang konkret dan telah terbukti efektif di berbagai praktis klinis. Banyak pasien dengan gangguan bipolar, depresi, dan kecemasan menunjukkan kemajuan signifikan setelah menjalani terapi kognitif. Namun, kekurangannya adalah pendekatan ini kadang kurang mempertimbangkan faktor biologis seperti ketidakseimbangan neurotransmitter atau dinamika sosial yang kompleks dalam kehidupan pasien. Carl Rogers, tokoh utama dalam pendekatan humanistik, menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang secara sehat apabila mendapat penerimaan tanpa syarat dari lingkungannya dan yang paling penting dari dirinya sendiri.
Dalam video tersebut, Marsanda membagikan momen ketika ia mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak lagi berusaha tampil sempurna, tidak terus-menerus menyenangkan semua orang. Ia menyadari bahwa ia menerima dirinya apa adanya, termasuk sisi rentan dan emosionalnya. Gejala bipolarnya menjadi jauh lebih terkendali. Pendekatan ini menekankan empati, keaslian, dan hubungan terapeutik yang suportif. Fokusnya bukan pada apa yang salah, tapi bagaimana membantu seseorang menemukan kembali kekuatan internalnya. Kekuatan untuk teori pulih ini dan berkembang terletak pada kemampuannya membangun harga diri, memperkuat makna hidup, dan menciptakan ruang yang aman secara emosional. Namun, kelemahannya adalah kurangnya struktur dan spesifikasi klinis. Untuk kondisi mental yang kompleks seperti gangguan bipolar yang juga melibatkan aspek biologis dan kebutuhan intervensi medis, pendekatan ini seringkali tidak cukup bila berdiri sendiri. Setiap teori psikologi menawarkan perspektif yang unik dalam memahami gangguan bipolar. Dalam kasus Marsanda, pendekatan kognitif dan humanistik tampak paling relevan. Kognitif membongkar pola pikir negatif yang memperburuk gejala, dan humanistik menekankan pentingnya penerimaan diri dalam proses pemulihan. Sementara itu, behavioristik membantu kita memahami bagaimana lingkungan dan respon sosial, terutama dari media dan masyarakat, bila memperkuat atau memperlemah perilaku tertentu. Dan meskipun teori psikoanalisis sulit dibuktikan secara ilmiah, ia tetap memberi wawasan penting dalam konflik masa kecil dan tekanan batin yang mungkin terpendam selama bertahun-tahun. Dengan membandingkan keempat pendekatan ini, kita bisa melihat bahwa pemahaman gangguan mental tidak bisa dibatasi pada satu sudut pandang saja. Diperlukan pendekatan holistik dan empatik agar setiap individu bisa mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk cek video lainnya tentang gangguan kecemasan dan gangguan makanan. Karena kesehatan mental adalah topik yang perlu terus kita pahami bersama. Sampai jumpa.